Sesuatu yang pasti kita hadapi dalam kehidupan ini adalah kematian, ya. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah sebenarnya seperti permainan gitu ya. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik amal baik, amal buruk, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal baik, amal buruk kita akan berpengaruh kepada kehidupan kita, baik pada saat sakratul maut, di alam barzah, alam kubur, sampai ke alam akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Antara kebutuhan jasmani dan rohani berkaitan walaupun berbeda, tapi berhubungan. Kalau jasmani karena asalnya dari tanah, dia butuh makanan-makanan yang berasal dari tanah, karena dia unsur dasarnya adalah tanah. Sedangkan rohani kita, karena dia berasal dari cahaya, maka makanan atau kebutuhannya adalah sesuatu yang bersifat cahaya. Cahaya itu bisa diartikan juga ilmu, petunjuk, penerang. Maka ibadah-ibadah mahdoh kita semuanya akan menghasilkan cahaya, akan memberikan kebeningan kepada rohani kita. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan itu berfungsi untuk membersihkan roh kita dari kotoran-kotoran hitam yang menempel di dirinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu teknologi atau pengetahuan Allah Ta'ala yang belum diturunkannya ke manusia adalah Allah mampu menghubungkan makhluk alam ruh, alam gaib dengan alam nyata. Allah mampu melekatkan ruh dengan jasmani. Selama ruh kita dan jasmani kita terhubung melekat, maka selama itu nanti kita akan hidup. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Allah belum turunkan ilmunya. Jadi ruh kita itu berada di alam ruh. Ruh itu tidak pernah berada di alam nyata. Karena itulah ruh kita tidak pernah bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi ruh kita yang berada di alam ruh itu bisa tersambung ke jasmani kita di alam nyata. Dan dia melekat. Dan alat perekatnya kata ulama salah satunya adalah napas. Maka selama kita bernapas, selama turun naik napas kita, selama itu ruh dan jasmani kita masih tersambung. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, bisa dibuktikan. Coba tahan napasnya setengah jam, 1 jam. Kita lihat apa yang terjadi. Tapi saya tidak tanggung jawab. Kalau ada yang setelah setengah jam, 1 jam harus diangkat ke rumah sakit, kan begitu. Nah, itulah yang membuktikan bahwa napas itu alat penghubung antara makhluk alam ruh kita dengan jasmani alam nyata. Dan manusia, kedokteran belum menemukan cara untuk menghubungkan ruh dengan jasad manusia ini. Ini salah satu teknologi pengetahuan Allah yang belum diturunkan ke manusia. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka alam ruh kita ini cenderung kepada sifatnya ruhani, spiritual. Sedangkan jasmani kita cenderung kepada materi. Dan dua-duanya harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Selama ruh kita terhubung ke jasmani, jasmani kita butuh makanan jasmani, ruhani kita pun butuh makanan ruhani. Dan secara naturalnya, dasarnya, kebutuhannya bertabrakan. Ruh pinginnya dekat ke Allah saja, jasmaninya pinginnya maunya makan, minum enak, ya, yang indah-indah, yang cakap-cakap, yang cantik-cantik. Nah, walaupun ini saling terkaitan nanti, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan juga. Maka disitulah perlunya ada keseimbangan namanya, keseimbangan antara memenuhi kebutuhan jasmani, syariat, dan memenuhi kebutuhan rohani, hakikat. Nah, begitu membahasakannya. Karena ruh itu berkaitan dengan spiritual, spirit. Spirit itu artinya ruh, rohani. Ya, maka disebut dengan spiritual. Ya.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam diri kita ini ada hawa nafsu, ego, syahwat. Nah, inilah nanti yang bersekutu dengan kebutuhan jasmani. Lalu kita diberi akal, akal inilah nanti yang memisahkan mana baik mana buruk. Dia menjadi furqan. Jadi akal itu netral. Qalbu kita, hati kita, pada dasarnya hati itu cenderung kepada ruhani, nurani, cenderung kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik oleh akal yang bersekutu dengan hawa nafsu, maka diakal-akalinya, ditariknya hati kita untuk berbuat maksiat dengan anggota tubuh. Tapi kalau akal kita itu mengikuti qalbu, mengikuti ruhani, petunjuk Allah dari dalam, maka akal kita selamat, jasmani kita selamat. Nah, gitu kira-kira cara kerja dalam diri kita ini. Tapi kalau akal kita mengikuti hawa nafsu, apa ra'aita man ittakhadhu ilahahu hawa. Berapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Ya, Tuhan itu sesuatu yang dipatuhi, yang dituruti. Maka ketika kita patuhi hawa nafsu kita, kita turuti keinginan hawa nafsu, saat itu sebenarnya kita telah mentuhankan dirinya, hawa nafsu. Nah, walaupun nanti hawa nafsu itu bersekutu dengan ilmu, dengan akal, maka jadilah dia akal-akalan. Nah, berapa banyak orang pintar di Indonesia ini yang suka ngakal-ngakali uang negara, yang suka ngakal-ngakali uang rakyat. Ya, padahal dia berakal tapi digunakan untuk keburukan. Kenapa? Karena akalnya dikendalikan hawa nafsu. Maka kita disuruh sering kembali kepada qalbu yang bersih, bukan yang kotor. Istabta nafsak, tanyalah kepada ruhmu, qalbumu. Ya. Tapi qalbu yang bersih, karena dia cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka karena diri kita terdiri dari jasmani rohani, semua amalan kita harus kita libatkan jasmani rohani sebenarnya, supaya dua-duanya tunduk patuh. Amalan jasmani kita seperti sholat, kalau tidak kita ikutkan rohani, maka rohani kita tidak bersih. Maka di situ diwajibkan rukun qalbu, namanya niat, niat beramal. Di situ diperhatikan Allah, khusyuk. Tundukkah ruh kita kepada Allah, qalbu kita dalam salat? Karena salat kita itu tergantung tingkat khusyuk. Ala qadri ma uqulih. Salat kita diterima sesuai dengan kadar kepahaman kita, kadar hadirnya hati, hudurul qalbi kepada Allah, kadar khusyuknya. Bahagian-bahagian khusyuk itu yang membersihkan hati, bahagian-bahagian khusyuk itu yang Allah lihat, Allah pandang, Allah terima. Maka Nabi membahasakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat wajahmu, wala ila ashabikum, derajatmu, kau anak bangsawan, turunanmu. Wala ila amwalikum, enggak lihat hartamu, karena dia maha kaya. Untuk apa dia harta kita? Dia enggak lihat jabatan kita, karena dia maha raja, tidak ada di atasnya. Untuk apa dia jabatan kita yang begitu kecil? Walaupun kita berjabatan tinggi, kita nggak bisa mengendalikan manusia. Kita misalnya lurah saja atau camat, nggak bisa seluruh orang kecamatan, kelurahan kita kendalikan hatinya, nggak bisa. Nggak ada kemampuan kita. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bisa melakukan segalanya. Maka ketika kita mengucap la ilaha illallah, gunakan lisan hati, qalbu, gunakan lisan jasmani. Jangan hanya jasmani saja yang bicara, tidak menusuk, tidak menembus ke qalbu. Maka tidak ada getaran qalbu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karena dia tidak ikut, maka tidak bergetar dia nanti. Tapi kalau di lisan hati ikut beribadah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena ke qalbu, pasti nanti nangis, keluar air mata kita. Bergetar di dalam, air mata keluar. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Bersih ruh kita. Nah, nanti kalau pulang kita kepada Allah, ruh kita inilah nanti yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini
kita mau lihat bagaimana perjalanan ruh kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang panjang hadisnya ini sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Tapi hadis ini perlu kita renungi karena semua kita akan mengalaminya, ya. Ini termasuk hadis sahih riwayat Ahmad dari riwayat Abu Daud dari Al-Barra bin Ajib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bercerita beliau, kami pernah mengiringi jenazah seorang Ansar. Jadi sahabat ini mereka ikut menguburkan mayat seorang Ansar, ya, bersama Nabi SAW. Sesampainya di kuburan, menunggu liang lahatnya dibenahi, ya seperti biasa, liang lahat digali. Rasulullah SAW menghadap kiblat. Kemudian kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk menunggu. Sambil hadirat ingat Allah, khusyuk, seolah-olah di kepala kami ada burung, nah, gitu kan. Saking khusyuknya, tenang Nabi dan sahabat. Di tangan Nabi ada sebuah ranting, lalu ranting ini beliau cucukkan ke tanah, gitu kan. Kemudian tiba-tiba beliau melihat ke langit, kemudian lihat ke tanah lagi, nunduk. Kemudian lihat ke langit lagi. Dan ini dilakukan beliau sampai 3 kali. Di dalam ilmu spiritual Islam, ketika Nabi melihat seperti itu, beliau itu melihat yang gaib, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kalau kita pahami, beliau itu sedang diperlihatkan ruh itu berjalan. Orang yang meninggal tadi jalannya gimana? Dia naik, turun lagi. Jadi beliau menyaksikan. Untuk Nabi ini disebut dengan istilah mukjizat. Dalam Islam istilahnya kasyful ghaib, penyingkapan alam gaib. Bagi Nabi mukjizat, bagi para ulama, orang-orang yang soleh namanya kasyaf atau karomah. Ya. Istilah umumnya kasyful ghaib. Nabi lihat. Dan lihat lagi. Itu sampai 3 kali. Nah, setelah itu barulah beliau mengatakan, astagfirullahaladzim min azabil qabri. Wahai sahabat, minta berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Karena beliau melihat ternyata ada proses, ya, proses pertanyaan kubur. Sampai 3 kali beliau sebut. Dan beliau mengajarkan langsung, mempraktekkan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, a'udzubika min azabil qabr. 3 kali. Ya. Kemudian sahabat mengikutinya, mohon petunjuk, mohon berlindung dari azab kubur. Setelah itu baru beliau cerita, innal abada al-mu'mina idza kana pinqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila seorang hamba mukmin dia mau beranjak meninggalkan dunia, memasuki alam akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Nah, itu lihat, Nabi lihat ke atas, turun malaikat itu, ya, dengan wajah putih bercahaya seperti sinar matahari. Ini orang beriman yang didatangi, dan membawa kafannya dari sorga serta hanut wewangian. Ya. Mereka duduk di samping mayat itu, di samping calon mayat itu, sejauh mata memandang. Ya. Berikut malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat lain, wahai jiwa yang tenang. Kalau bahasa Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Allah membahasakan begitu. Dalam hadis ini disebut, ya ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruj, keluarlah engkau untuk menemukan ampunan Allah dan ridhonya. Jadi Bapak Ibu, kata Nabi SAW dalam hadis lain,
ketika seorang mayat itu mau meninggal sakratul maut, dia akan melihat ruhnya keluar dan matanya akan mengikutinya. Kalau ke atas, matanya ke atas. Nanti Bapak Ibu akan melihat insya Allah semua orang yang meninggal itu matanya terbelalak. Kenapa? Kata Nabi, karena matanya mengikuti ruh, kemana ruh itu pergi. Pada saat sakratul maut, Allah bukakan, singkapkan yang gaib itu, sehingga kita sendiri pun bisa melihat alam ruh, sehingga kita sendiri bisa melihat malaikat. Allah singkapkan itu qalbu kita, rohani kita. Maka orang-orang yang mau meninggal sering melihat yang aneh-aneh, gaib-gaib, baik dalam bentuk gangguan setan, termasuk malaikat maut. Ya. Kalau orang soleh, malaikat mau memanggilnya dengan baik. Ya ayyuhan nafsut thayyibah. Dalam hadis. Kalau Al-Quran menyebut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang baik, keluarlah untuk mendapat ampunan dan ridho Tuhanmu. Ya. Lalu keluarlah ruh itu seperti aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Nah, ini dibahasakan Nabi karena orang Arab dulu kan minumnya pakai kantong kulit. Keluarkan air bercucur. Seperti itulah mirip ruh itu. Maka dari hadis ini nanti Ibnu Abbas mengatakan ruh itu seperti cairan yang berpusat di kolbu, cahaya. Nah, jadi dia mengungkapkan bahasa begitu. Karena keluarnya seperti cairan, seperti air, keluar ruh itu. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ka'ab, bagaimana kondisi sakratul maut yang kau dengar dari Rasulullah? Apa katanya? Ya Umar, kondisi sakratul maut itu ibarat tangkai yang berduri dimasukkan ke dalam diri kita, lalu ditarik orang yang sangat kuat. Saking sakitnya, itu bisa menghancurkan tulang belulang, saraf-saraf kita semua. Maka sakratul maut itu ibarat disabet 200 pedang sakitnya. Ya, dan Nabi sendiri juga mengalaminya. Bahkan wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengalami kesakitan waktu meninggal. Dan bahasanya ketika sakratul maut, kok ini masih terasa sakit? Bukankah ruh ini bersama Allah, katanya. Dia bersenandung, masih merasakan sakit. Ya, sakratul maut. Nah, setelah keluar ruhnya, malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, malaikat yang turun dari langit tadi mengambil dari malaikat maut. Ya, tapi orang beriman kan ukhruj, keluar. Disuruh keluar dengan cara yang baik. Maka diletakkanlah di kapan dan wewangian hanut tadi oleh malaikat. Maka muncullah wangi semerbak. Bu, Pak, nanti kalau Allah izin, ada masanya orang-orang tertentu ketika ada orang yang sakratul maut itu tercium wangi satu ruangan itu, rumah itu. Ya, wangi itu tercium. Ini namanya kasyaf ciuman. Secara umum kita dihijab, nggak bisa kita menciumnya itu, Pak. Tapi ada orang-orang tertentu nanti yang Allah bukakan kasab ciumannya itu tercium wangi. Dia bisa mencium seruangan tuh. Wangi dari mana itu? Ternyata malaikat sudah hadir membawa. Dan di antara keluarga saya ada yang mengalami itu. Maka saya berani membenarkan hadis ini. Tercium wangi. Ya. Karena memang benar hadis ini hadis sahih. Nah, maka orang beriman itu diwafatkan dalam kondisi baik. Al-Quran menggambarkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi rohaninya, jiwanya baik. Yaquluna salamun alaikum. Ya, selamatlah engkau wahai ruh yang baik, ruh yang mutmainnah. Allah kan membahasakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang.
Dalam ayat ini digunakan kata itmainnu, tenang. Dan bahasa Al-Quran ini, kata itmainnu ini digunakan dalam ayat lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak zikir hati kamu baru bisa tenang tentram, itmainna. Ini artinya jiwa yang tenang itu jiwa yang banyak berzikir, jiwa yang banyak ingat Allah, jiwa yang sedikit sekali melupakan Allah Ta'ala. Dan dengan kata itmainnu itulah ruh itu, jiwa itu dipanggil. Ya. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah bagi engkau wahai jiwa, ruh, kau akan masuk surga disebabkan perbuatan amal-amal solehmu. Itu Allah membahasakan dalam bahasa Quran. Maka para malaikat ini pun naik bawa ruh itu, naik ke atas. Nah, itulah yang Nabi lihat tadi kan. Nabi lihat ke atas, naik itu malaikat. Di perjalanan menembus dimensi-dimensi alam, jumpa ketemu malaikat. Ini ruh siapa ini? Kok wangi banget ini ruhnya? Wah, ruh siapa ini? Ruh Fulan bin Fulan, disebutlah nama keutamaannya selama di dunia. Ya, ini orang mulia, ini ruh Fulan bin Fulan dengan nama terbaik di dunia. Sampai ke langit dunia. Masuk langit pertama. Langit pertama, hai malaikat, bukakan pintu langit. Siapakah bersamamu? Bersamaku adalah Fulan bin Fulan. Apakah dia dapat izin? Sudah. Ini orang soleh. Maka malaikat di langit pintu pertama membukakan pintu, semerbak wangi sepintu. Ya, malaikat-malaikat yang berada di pintu itu pun merasa wangi semua menyambut ruhani itu. Salamun alaik. Salamun alaik. Dan malaikat itu pun terus naik ke langit kedua, sama dibukakan pintu. Langit pertama malaikatnya pun ikut sebagian mengiringi ke langit kedua, membawa ruhan itu sampai ke langit ketujuh. Ya. Setelah langit ketujuh baru Allah berfirman, uktubu kitab abadi fi illiyin. Terdengarlah suara dari lahut wilayah ketuhanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan, pesan itu bisa didengar oleh para malaikat dan ruh di alam ruh. Uktubu, tuliskan kalianlah kitab hambaku ini di Illiyin. Apa Illiyin itu? Kitab yang bertulis yang disaksikan malaikat. Wa aiduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha aiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan kembalikanlah hambaku ini, bawa dia ke bumi, karena dari bumilah dia kuciptakan, dan ke bumilah nanti jasadnya dikembalikan, dikuburkan, dan dari bumi nanti akan dipanggil sangkakala dia dibangkitkan kembali taratan ukhra, pada kali yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan Allah dalam hadis ini diungkapkan Allah juga dalam Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi lapasnya mirip. Ya, ini firman Allah ketika ruh itu sudah sampai ke langit ketujuh. Maka dikembalikanlah jasad mayit itu ke ruhnya, ke jasadnya, ke bumi. Nah, itu lagi Nabi lihat ke bawah lagi, dikembalikan lagi. Maka Nabi lihat ke bawah. Ya. Setelah itu ruh itu bisa mendengar sandal orang-orang yang menguburkannya. Nah, dalam beberapa jengkal baru malaikat Munkar Nangkir, ya, dalam riwayat disebut warnanya hitam biru. Nah, itu bertanya, kalau Munkar Nangkir nanyanya kan seram Pak kan, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, ada riwayat, tapi saya belum cek riwayat ini sahih apa tidak. Tapi riwayat ini masyhur, sering diceritakan dalam kitab. Ketika Umar bin Khattab meninggal, didatangi Munkar Nangkir, itu wajahnya seram banget. Ali setelah menguburkan Umar bin Khattab pingin tahu bagaimana kondisi Umar bin Khattab. Ditunggunya di kuburan. Aku mau lihat gimana Umar bin Khattab ini menghadapi malaikat mautnya. Ditungguinya. Ali ini termasuk di antara sahabat yang diberikan kasful ghaib. Ditungguinya di situ. Nah, ketika ditanya malaikat Munkar Nangkir dengan nada yang, wajah yang seram, nada yang kasar, Marabbuka, man nabiyuka, kalian gak kenal sama aku? Aku ini sahabat dekat kekasih Rasulullah SAW, katanya. Kalian
Kalau berhadapan sama aku, muka kalian itu jangan seram-seram kali, kan gitu kan. Jangan seram-seram banget kayak gitu. Nah, lalu malaikat melapor ke Allah Ta'ala. Lalu malaikat itu menghadapi orang beriman, wajahnya jangan terlalu seram. Ya, Umar bin Khattab itu sampai malaikat itu pun dilawan, tidak ada rasa takut sama dia. Ya, itulah saking dekatnya dia sama Allah dan Rasulullah. Dia nggak ada takutnya. Maka Umar itu orang terkenal tegas. Siapapun dilawannya, setan iblis pun takut sama dia. Ya. Malaikat pun begitu dia lihat seram begitu, dimarahi sama dia, dikritik sama dia. Ngadapin saya jangan seperti itu katanya. Saya saja Umar bin Khattab masih takut melihat kalian. Bagaimana nanti saudara-saudara yang beriman sesudah ini katanya. Saya ngomong gitu dia kan. Maka sejak itulah nanti malaikat itu tidak terlalu seram. Lalu Ali mengatakan, Masya Allah, waktu hidup Umar bin Khattab ini banyak manfaatnya. Sudah meninggal di alam kubur masih memberi manfaat bagi orang beriman. Tapi ini riwayatnya masyhur, walaupun saya belum cek apakah sahih atau tidak. Tapi di kitab Ibnu Qayyim hal seperti disebut, banyak disebut. Ya. Nah, untuk membuktikan sebenarnya hadis sahih ini benar. Nah, untuk membuktikan hadis ini sahih benar, ada pertanyaan kubur di antara sahabat orang-orang soleh itu diperlihatkan dengan hal seperti itu. Di antara orang-orang alim terpercaya, orang-orang soleh diperlihatkan Allah yang seperti itu supaya menjadi saksi, supaya kita pun tambah yakin kebenaran hadis ini. Kenapa? Kalau tidak ada yang bisa menyaksikannya selain Rasulullah SAW, maka kita hanya tertuju kepada Rasul. Tapi kalau ada sahabat-sahabat juga yang bisa menyaksikan, maka semakin kuat akidah kita, keyakinan kita. Kenapa? Tidak hanya Rasul yang menyaksikan, tetapi orang-orang soleh sebagian pun ditunjukkan Allah kebenaran dari hadis-hadis apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Maka ditanyalah dia, siapa Tuhanmu, madinuka, apa agamamu, waman ursilu ilaik, siapa yang diutus kepadamu, siapa nabimu, bagaimana amalanmu. Ini diterus ditanya sama malaikat. Ya. Sehingga nanti bagi orang beriman, karena dia memang di dunia pun teguh pendiriannya, maka Allah kuatkan, teguhkan hatinya dalam pertanyaan itu. Ini disebut Allah dalam Al-Quran, yusabbitul ladzina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan hati orang beriman dengan qaulus sabit, la ilaha illallah. Di dunia dia sudah kuat kokoh dengan keyakinan ini, alladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang istiqamah mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihil malaikah. Jadi ada kekuatan rohani di situ untuk menjawab. Tidak gentar dia menghadapi malaikat maut. Tidak gentar dia menghadapi malaikat mungkar nangkir. Teguh hatinya, dia hadapi saja. Dan dia menjawabnya dengan baik. Sehingga dia menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad SAW, dan aku sering membaca Quran. Lalu muncullah suara dari atas, ya, hambaku benar, bentangkanlah surga untuknya, beri pakaian surga, buka pintu surga. Maka dibukakanlah hijab pintu surga, terpandanglah di alam barzah itu pintu surga. Semua wewangian surga pun menyentuh kuburannya itu dan terasa luas, lapang. Ya. Karena alam ruh itu tidak sama dengan alam nyata. Alam nyata ini sempit. Kalau alam ruh itu luas, lapang. Ya, berbeda dengan alam nyata. Maka nanti surga itu seluasnya luas langit dan bumi. Satu orang seluas langit dan bumi. Itu hanya bisa di alam ruh, tidak di alam ini. Saking luasnya alam ruh itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hadis ini kita pahami salah satu nikmat kubur itu adalah seseorang itu diperlihatkan surga kepadanya. Ya, setiap saat siang dan malam, dan dia menikmati kenikmatan surga itu, wangiannya, apanya dan seterusnya. Walaupun belum diizinkan masuk karena belum waktunya. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus. Pakaiannya bagus, baunya wangi, dia mengatakan kabar gembira yang menyenangkan dirimu, kabar bergembira dengan ridha Allah dan surga yang penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Lalu mayit orang beriman ini heran dia. Semoga Allah memberi kabar gembira untukmu. Antum siapa?
Datang sosok indah, tampan, wangi, ya, wajahnya sangat bagus, menyenangkan, wangi, datang menemui kita di alam barzah alam kubur. Kagetlah kita. Kamu siapa? Kok wangi banget? Gitu kan? Apa jawab orang ini? Saya adalah amal solehmu. Pak, Bu, coba perhatikan benar-benar hadis ini. Ternyata amal soleh kita ini itu nanti menjelma menjadi sosok seperti malaikat yang indah, yang wangi. Maka Nabi suka dengan wangian kan? Artinya apa? Amal soleh kita ini bisa menciptakan, melahirkan malaikat-malaikat, sosok-sosok malaikat yang menemani kita di kubur. Nah, disinilah kita melihat bahwa manusia itu sebenarnya lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Orang beriman itu amal solehnya bisa menjahirkan, melahirkan sosok seperti malaikat. Tapi malaikat kalau beramal tidak bisa melahirkan manusia, menghasilkan manusia. Tapi manusia bisa. Maka seluruh amal soleh kita ini punya energi, punya cahaya. Kalau di alam kubur dia akan menjadi sosok seperti malaikat bercahaya wangi dalam bentuk yang sangat indah. Nah, itulah disebutkan Nabi SAW. Ya. Dan itulah yang mendampingi. Dan ini salah satu nikmat kubur, ditemani orang yang indah dan wangi. Ya. Kita masuk ruangan kamar kita wangi terus, nggak pernah bau aja udah nikmat rasanya. Apalagi kalau yang nemani orang yang baik, indah. Nah, ini termasuk nikmat kubur. Nah, kemudian dibukakan kepadanya pintu surga dan neraka. Dia lihat surga dan neraka. Nah, lalu dibilang kepadanya, itu tempatmu kalau kamu durhaka dulu. Neraka, takut dia. Lalu kemudian mayit menoleh ke surga. Melihat surga itu, lalu dia berbicara dan minta ke Allah, wahai Allah, cepatkanlah kiamat. Aku ingin berjumpa sama anak istriku di surga itu. Dia minta cepatkan kiamat. Nah, ini doanya tidak dikabul karena belum waktunya. Lalu disampaikan kepadanya, tenanglah, sabar, belum waktunya untuk kiamat. Ya. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Dalam hadis sahih ini disebut, adapun orang kafir ketika hendak meninggal dunia menuju akhirat, turun malaikat dari langit, wajahnya bengis hitam, membawa pakaian musuh, kain yang lusuh, yang bau dari neraka. Duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sampingnya, manggil, hei jiwa yang busuk, ukhruj, keluar. Dengan cara membentak, keluar, keluar. Dibentak sama malaikat. Ini dijelaskan Allah dalam Quran. Walau tara idz zalimuna fi gharamatil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kamu melihat bagaimana orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, para malaikat memukul dengan tangannya, dipukul. Bang! Ukhruj, ukhruj. Keluarkan jiwamu. Keluarkan rohmu. Dipukul itu kepalanya, dibanting punggungnya, ya, dibentak sama malaikat. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Di sini disebut Allah alasannya. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Karena kau sering ngomongin Allah dengan tidak benar. Kau bilang Allah itu tidak pengasih penyayang. Kau bilang Allah tidak peduli dengan kehidupanmu. Kau sangka, kau bilang Allah tidak bisa menolongmu. Kau anggap Allah itu tidak ada artinya dalam hidupmu. Sehingga kau tidak mau berdekatan dengan Allah, tidak mau mengingat Allah. Kau anggap Allah itu seperti sampah dalam hidupmu. Ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan disebabkan kau selama hidup itu sombong. Orang baca Quran, Allah mengatakan begini, Allah perintahkan salat, kau tak peduli, sombong. Allah suruh begini, kau tak peduli, sombong. Ah, tak ada itu. Allah cerita akhirat, cerita kubur, kau tak peduli. Enggak ada itu, sombong. Orang sombong itu cenderung tidak peduli.
Maka sombong itu dibahasakan Nabi al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Quran dibacakan, benar, dia tolak, enggak ada itu. Wa ghamtun nas, suka-sukanya memperlakukan manusia. Senang sekali nyakitin orang. Ya. Ini yang salah satu alasannya kenapa orang-orang ini disiksa malaikat sebelum ketika syaratul maut. Ya, dalam ayat lain disebut juga lagi, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum wa dabarahum. Ini disebut dipukul malaikat wajahnya. Urut. Wa dzuqu azabal harik, rasakan azab neraka, azab yang membakar ini disebabkan perbuatanmu, dan Allah tak pernah zalim kepada hambanya. Masyiral muslimin, setelah dibentak malaikat begitu, maka bergetar ketakutan ruhnya itu. Ruh orang durhaka, orang-orang kafir itu, ruh orang kafir itu ketakutan. Terpencar ruhnya ke seluruh tubuhnya. Lalu malaikat menariknya. Keluar. Jadi dia merasa kesakitan seperti, ya, di sini disebut seperti gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Jadi ditarik itu merembet seperti duri, itu ditarik, duri dalam dirinya ditarik kuat, disentak malaikat sehingga membuat apa? Putus seluruh pembuluh darahnya yang mengenai dan tulang belulangnya remuk. Dia kesakitan menjerit. Maka ciri orang su'ul khotimah. Coba perhatikan nanti orang yang mau meninggal. Salah satu hadis menyebut cirinya adalah dia mendengkur seperti binatang, seperti onta. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan Pak. Perhatikan Bu. Itu ciri orang su'ul khotimah, meninggalnya dalam keadaan buruk. Kalau orang beriman, meninggalnya nanti keluar keringat di keningnya. Berkeringat kata Nabi SAW. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu keluar ukhruj ampusakum, di sini dibahasakan keluarlah engkau wahai jiwa, ampus. Jadi di situ disebut ampusakum atau nafsakum, nafs jiwa. Maka nanti Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh dia samakan ruh dengan jiwa. Karena waktu dia mau sakaratul maut disebut kata nafs. Keluarkan ruhmu, keluarkan jiwamu. Jadi dia samakan itu nyawa, nafs dengan ruh. Ya. Walaupun sebenarnya dalam kajian yang lebih mendalam nanti nafs itu cenderung kepada ruh yang paling luar. Apabila ruh itu nanti melebur kepada ruh yang paling dalam, nanti dia akan menjadi bersih gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu keluar rohaninya sama seperti orang beriman tadi, diambil malaikat yang dari langit tadi. Ya, kemudian diberi muasuh pakaian yang buruk jelek dari neraka, dan dia ruh ini keluar bau busuk, sangat busuk, seperti bau busuk bangkai ya, yang pernah ada di muka bumi. Bau diangkat naik ke langit, semua malaikat mencium kebauan, gempar itu wilayah malakut. Ini ruh siapa ini, kok bau kali, minta ampun ya, nggak kuat kita nahannya. Nah, setiap kali mereka melewati malaikat, siapa ini ruh, siapa ini malaikat, ini ruh Fulan bin Fulan, ini Fulan. Disebut dengan nama yang paling buruk. Kemudian mereka sampailah ke langit di dunia. Di langit dunia, wahai malaikat, bukakan pintu. Kata malaikat penjaga pintu pertama, siapa bersamamu? Fulan bin Fulan. Oh, nggak boleh, itu nggak dapat izin. Kenapa ruh-ruh kotor ini tidak bisa masuk pintu-pintu langit? Bapak Ibu, langit itu as-sama, artinya sesuatu yang tinggi. Jadi langit itu lambang ketinggian, kemuliaan. Hanya orang-orang ruh-ruh yang mulia yang bisa menembus alam ketinggian, wilayah malakut, wilayah jabarut. Ruh-ruh yang kotor itu ruh hina, tidak layak menembus alam ketinggian, tidak diizinkan, tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Maka ruh orang-orang kafir ini ketika mau masuk naik ke langit tidak izin, tidak dibukakan pintu.
Akhirnya apa? Dicampakkan saja gitu ruhnya ke bumi sama malaikat. Inilah yang disebutkan Nabi dalam Al-Quran. Allah menyebutnya innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kembali ke yang tadi, wastakbaru anha, dan sombong, tidak peduli dengan ayat Allah, tidak peduli dengan Quran, tidak pernah mau baca Quran, tidak pernah mau memahami firman-firman Allah, sombong kepada Allah. Ya. La tufattahu lahum abwabus sama. Ketika dia mati, pintu langit tidak bisa dibukakan bagi ruhnya, tidak diizinkan ruhnya memasuki pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Bagaimana cara onta masuk ke lubang jarum? Impossible, mustahil. Maka Allah tidak mau membuat dia mustahil masuk surga. Kenapa? Karena dia orang kafir, karena dia orang yang tidak pernah percaya dengan Allah, tidak pernah sholat, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dia cuek saja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, datang suara dari wilayah ketuhanan, tulis catatan amal hambaku ini di Sijjin. Di mana Sijjin? Bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan dia ke bumi, aku menjadikannya di bumi, aku mematikan dia di bumi, dan aku akan bangkitkan dia dari bumi. Kemudian ruhnya dilempar dari langit, tidak lagi di bawah, dilempar hingga jatuh ke jasadnya, dilemparkan saja dari ujung langit untuk menghinakannya, Pak. Lalu Nabi membacakan ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhatafu at-tayru aw tahwi biru rihu fi makanin sahik. Siapa yang mensekutukan Allah, ini orang yang syirik-syirik, orang yang kafir, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, itu perumpamaannya. Maka Nabi lihat sampai 3 kali kan. Satu lihat dulu orang beriman, satu lihat dulu orang kafir ini. Ya. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dia dengar suara sandal. Ketika orang pergi beberapa langkah, dalam hadis Sahih Bukhari disebut, ya, maka datang 2 malaikat. Nah, ini lebih keras lagi malaikatnya. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Ya karena kafir, Pak. Gak pernah percaya sama Allah, gak percaya dengan Rasulullah, jawabnya gagal lah. Kolbunya gak pernah berhadap-hadapan dengan Allah, sama sekali buta, tidak ngerti. Maka jawabnya, saya nggak tahu, ketakutan aja banyak. Inilah yang dialami orang-orang kafir. Ya. Ditanya siapa nabimu, nggak tahu juga, nggak tahu. Tapi ku dengar-dengar namanya Muhammad, kata orang-orang. Ya kata orang-orang. Nah, dibentak terus sama malaikat. Nah, ya. Lalu setelah tidak tahu menjawab pertanyaan kubur, muncul suara dari langit. Ya, ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Lalu sampailah pesan itu, hambaku ini pendusta. Ya. Karena dia ini, kamu nggak mau tahu dan tidak mau tahu, kamu tak tahu dan tidak mau berusaha untuk tahu. Bahasa malaikat kan gitu. Kamu sebenarnya tak tahu dan tidak mau pernah tahu, tidak peduli orangnya. Ya. Maka orang ini dusta, bentangkan untuknya neraka, buka pintu neraka untuknya. Maka dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan, bagi Fir'aun itu neraka itu ditampakkan siang dan malam, setiap saat. Bapak bisa bayangkan, dibukakan hijab neraka, di alam barzah dibukakan hijab neraka, terasa semburan panasnya itu. Dan melihat orang tersiksa itu, melihat yang seram-seram saja kita ketakutan kan. Melihat kuntilanak, seram apa segala macam, lihat setan iblis seram. Kita aja takut kan. Nah ini yang dilihat neraka, orang yang begini-gini dilihatnya terus, nggak bisa berpaling.
Apa enggak tersiksa? Maka salah satu bentuk siksa kubur adalah melihat neraka azab terus menerus. Inilah yang dialami orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah setelah itu datang orang yang wajahnya sangat buruk, bajunya jelek, baunya seperti bangkai. Bayangkan kita duduk di kamar, datang orang jelek, baunya bangkai, bau bangkai, enggak hilang-hilang bau bangkainya. Apa enggak mau mati kita di kamar itu, di ruangan itu? Ini siksa kubur namanya, siksa barjah. Ya, ditemani. Nah, siapa itu? Itulah amalan. Jadi amalan kita ini amalan buruk itu menciptakan iblis-iblis namanya. Menciptakan setan-setan. Jadi amalan buruk kita itu syaitan. Syaitan itu jauh dari Tuhan. Amalan buruk itulah yang membuat kita jauh dari Allah dan itulah yang menjelma menjadi setan-setan. Dialah makhrat. Jadi perbuatan buruk itu melahirkan setan. Kalau dalam kehidupan dunia perbuatan buruk melahirkan aura negatif. Kalau aura negatif meliputi Indonesia, maka nanti hati manusia terpengaruh untuk memilih yang buruk-buruk. Tapi kalau aura positif melahirkan meliputi Indonesia, cenderung kepada kebaikan, orang akan cenderung kepada kebaikan. Nah, disitulah nanti kita dapat rumus pemimpin yang terpilih selalu sesuai dengan kondisi rakyatnya. Kalau kondisi rakyatnya 65% tidak sholat, hanya 35% yang sholat, maka akan nanti dapat pemimpin yang malas sholat terus. Begitu rumus kehidupan. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang paling parah lagi azab kubur, kemudian dia diserahkan kepada makhluk buta tuli. Nah, orang kafir ini kan summum bukmun umyum, buta tuli, pekak, nggak peduli. Maka diserahkan dia kepada malaikat yang buta tuli, bawa pentungan. Kalau pentungan itu dipukulkan ke gunung, gunung hancur. Ya, itu di alam ruh. Saking besarnya, saking kuatnya pentungan. Nah, pentungan itulah yang dipukulkan ke kepala mayat itu kafir itu. Begitu pukulkan kepalanya hancur jadi debu. Kemudian kembali lagi bagus. Karena dia untuk mengalami siksaan. Dipukul lagi hancur jadi debu. Kemudian Allah kembalikan lagi. Terus begitu. Itulah yang dia hadapi dalam siksa kubur. Na'udzubillah. Maka dia berteriak keras. Semua makhluk bisa mendengar siksaan itu. Kecuali jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia tidak bisa dengar? Kata Nabi dalam hadis sahih, sekiranya kalian tidak wajib menguburkan satu sama lain, niscaya aku berdoa kepada Allah, ya Allah dengarkanlah siksa kubur ini kepada seluruh umatku. Tapi karena kita wajib menguburkan mayat, maka dihijab Allah itu. Sebab kalau kita nanti mendengar siksa kubur, begitu kita ngangkat mayit ke kuburan, tiba-tiba di sana menjerit, kiri menjerit, ke depan jerit, kanan jerit, belakang. Kita yang membawa mayat ini bingung mau kuburkan kemana ini, ketakutan terus. Tapi sesekali Allah perdengarkan ini kepada Nabi, para orang-orang soleh, orang beriman, para wali, diperdengarkan, membuktikan bahwa ini nyata, bahwa ini ada. Nah, itulah seperti Ali tadi. Dia lihat itu Umar bin Khattab di alam barzah. Ya. Dan sebagian para wali mendengar itu, siksa kubur itu. Diperdengarkan. Apa? Untuk menguatkan. Maka orang-orang terpercaya yang kita yakini, kita percayai, ulama-ulama besar, kadang-kadang diperdengarkan Allah. Lalu dia ceritakan kepada pengikutnya untuk menguatkan keyakinan kita. Kebenaran ada di sini. Itu namanya pembuktian. Agama ini perlu pembuktian. Bapak Ibu kalau tidak percaya seperti ini, cari orang-orang yang kasyaf. Nanti akan dia ceritakan, dia buktikan nanti, dia tunjukkan. Dan bahkan ada amalan kita untuk bisa menembus azab kubur itu. Ada amalan yang mereka kasih. Sampai seperti itu. Untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia berteriak sangat keras, semua mendengarnya kecuali jin dan manusia. Ya. Lalu dibukakan baginya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dibukakan pintu neraka, maka terbakarlah, terasalah panas api neraka itu langsung ke wilayah barzah,
kuburnya. Inilah hadis sahih yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, ya. Suaib Al-Arnaud mengatakan sanad hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan ruh kita menuju Allah, ya. Bagaimana ruhani kita itu nanti kembali kepada Allah tergantung amal soleh kita. Apakah kita orang beriman ataukah orang kafir. Cuma dalam hadis ini diceritakan hanya dua bentuk, orang yang beriman dan orang kafir, ya. Tapi ya mudah-mudahan ya seperti itu, ya. Tidak ada yang ketiganya, mudah-mudahan, kan gitu kan. Cuma kalau di dalam kubur dalam hadis-hadis lain orang beriman ini kan tidak semuanya, ya bahasanya tidak semuanya orang beriman ini orang soleh. Ada juga orang beriman orang Islam tapi melakukan dosa besar, fasik. Nah bagaimana kondisi mereka? Ini kalau di dalam hadis ini disebutkan beda kondisinya Bapak Ibu ya. Nah orang-orang yang fasik beriman ini nanti di dalam hadis disebut, ada hadis sahih Bukhari, ya. Sahabat radhiyallahu anhu itu bermimpi dibawa malaikat maut, dibawa dua malaikat untuk melihat perjalanan siksa kubur alam barzah. Dalam mimpi itu Nabi setiap subuh sering bertanya, siapa kalian mimpi? Nanti Nabi yang mentakwilkan mimpi. Tiba-tiba ada sahabat dia cerita mimpi, ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mimpi, diceritakannya lah mimpinya. Jadi orang-orang berdosa itu dalam hadis Bukhari ini memiliki ajab yang berbeda-beda. Dalam hadis itu disebut ada orang yang dia mendapat ajab, bentuk ajabnya seperti ini. Ya. Dia berdiri sembari memegang batu besar. Ya, lalu malaikat itu melemparkan batu besar itu ke arah kepalanya hingga pecah. Lalu batu itu menggelinding di sana, lalu dia malaikat mengikuti batu itu, lemparkan lagi. Dia ambil malaikat dan dia kembali kepada orang itu dipecahkan. Jadi kepalanya dipecahkan pakai batu, terus menerus. Ini ajab kubur, ya, ajab alam barzah. Dilihat malaikat. Ini ternyata di penghujung hadis ini nanti dijelaskan malaikat itu ini adalah termasuk ajab yang diberikan kepada siapa? Ini yang diberikan kepada orang yang membaca Quran tapi kemudian menolaknya. Kemudian orang yang suka meninggalkan sholat, ya, belum sholat dia tidur aja bangkanya Pak. Ya, belum zuhur dia ngantuk tidur aja, dia nggak peduli dia. Sampai nanti bangun jam 5. Tinggal zuhur, tinggal asar. Nah, ini ajabnya seperti ini. Dipecahkan kepalanya pakai batu terus menerus. Kemudian sahabat ini dibawa lagi pergi mendatangi seorang laki-laki berbaring telentang dengan bertumpu pada tengkuk kepalanya. Sementara ada seorang lagi berdiri dekatnya sembari memegang besi. Yang bengkok, orang ini lalu menusukkan besi itu ke salah satu bagian wajahnya hingga membelah pinggir mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya. Jadi kayak celurit dimasukkan ke mulutnya, disobek, dihancurin, ya, hingga sampai ke tengkuk kepalanya. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini ajab bagi siapa? Bagi orang yang suka menebar fitnah dan dusta. Jadi keluar dari rumah kerjanya apa? Menyebar fitnah, menyebar dusta. Jadi ajabnya dirobek mulutnya itu Bapak Ibu. Ya. Ini termasuk ajab orang fasik, orang beriman yang suka berdosa, nyebar fitnah ke sana kemari. Nah, kemudian dibawa lagi malaikat itu, ya, terus dibawa lagi, ketemu dengan siapa? Ketemu dengan orang yang dia temukan ada alat tungku untuk memasak. Ada tungku di atasnya sempit, kecil, di bawahnya membesar. Ya, ternyata di dalam itu banyak orang menjerit-jerit, ya. Di dalamnya ada kaum laki-laki dan wanita yang telanjang menjerit-jerit, dikejar-kejar kobaran api.
di tempat itu. Ya, kejar-kejar kobaran api dari bawah mereka. Ketika hampir menyentuh mereka, mereka naik lagi keluar, hampir keluar, tapi nggak bisa keluar. Nah, ketika apinya menurun ke bawah, mereka turun lagi ke bawah, dikejar api lagi, menjerit-jerit mereka kepanasan. Nah, ini ajab kubur bagi orang yang suka berzina di alam barzah. Nah, ini model ajabnya seperti ini. Kemudian ajab orang yang suka makan riba, makan yang haram. Nah, ini disebutkan sahabat itu melihat sungai darah, sungai itu seperti darah berwarna merah. Dalam sungai itu terdapat laki-laki tengah berenang. Jadi sungai darah berenang sampai ke pinggir sungai. Sampai ke pinggir sungai ada malaikat di situ. Ya, malaikat itu memiliki banyak batu, lalu dikasihnya makan batu dia. Sampai pinggir makan batu. Ya kayak binatang apa itulah ya, binatang peliharaan sungai itu, apa namanya istilahnya? Kalau di sungai itu binatang, ya dikasih makan batu. Kenapa? Karena dia banyak makan riba. Dan itu dilakukannya terus menerus, tidak berhenti. Ini ajab orang yang suka makan riba, ya. Dan setelah itu baru dia berjumpa dengan malaikat Malik. Wajahnya seram malaikat Malik ini di alam ruh itu, di alam barzah. Kemudian malaikat Malik ini dekatnya ada api, dia mengendalikan api semua, ya. Dan api itu terus berkobar. Lalu dibawa jalan lagi terus malaikat, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Di tengah taman itu ada seorang laki-laki tinggi, ya, bersamanya ada anak-anak yang belum pernah dilihat. Nah, ini Nabi Ibrahim. Ini banyak hadis sahih seperti ini. Nabi Ibrahim itu termasuk di langit ketujuh menjaga anak-anak yang meninggal dalam keadaan bersih, ya, termasuk anak-anak kafir yang belum mumayyiz, mereka juga masuk ke dalam golongan anak-anak itu menurut mayoritas ulama, walaupun ada sebagian menolaknya. Karena alam ruh ini tidak semuanya dirinci oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Quran maupun dalam hadis, sehingga nanti ulama berpendapat. Ya, ada yang berpendapat lewat perjalanan spiritualnya, kasyafnya, ada yang lewat pemahamannya saja. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian sahabat ini dibawa lagi jalan oleh malaikat itu ke alam barzah, ke alam ruh. Lalu dia melihat ada kota yang dibangun dengan batu bata emas dan batu bata perak. Lalu mereka masuk, ya, jadi batu bata emas perak masuk. Kemudian mereka masukinya, mereka menemui kaum laki-laki setengah tubuhnya tampak sangat bagus. Separuh tubuhnya ini indah, bagus, cakep, tapi separuh lagi hitam. Gitu kan. Setengah sangat buruk. Lalu malaikat itu bilang, katakan, ya, kepada kedua orang itu, pergi kalian, pergi mandi sana, disuruh mandi. Nah, mandi di sungai yang airnya mengalir seolah-olah airnya itu susu murni yang sangat putih. Nah, biasanya ini disebut ulama dengan al-haud, telaga Kausar. Jadi ketika mereka mandi, habis mandi, baru mereka itu setelah mandi, barulah kelihatan mereka itu menjadi orang yang sangat tampan kembali, menjadi rupa yang paling bagus. Kelihatan rupanya bagus, lagi bersih, cakep. Kemudian dikatakan, inilah surga Adan, ini tempatmu, ya. Maka pandanganku naik menuju ke atas, kata sahabat itu, ternyata di sana sebuah istana seperti awan putih. Nah, kemudian malaikat itu mengatakan, keduanya berkata kepadaku, itulah nanti tempatmu. Tapi sekarang belum boleh, karena belum mati. Nah, ini yang dimimpikan sahabat, diceritakan ke depan Nabi SAW. Dan ternyata orang ini adalah orang yang suka mencampur adukkan amal soleh dengan amal buruk. Jadi di antara orang beriman ini masih ada yang suka buat buruk amal solehnya. Makanya separuh badannya itu Pak rusak, separuh lagi cakep gitu kan. Lalu disuruh mandi. Nah, inilah perumpamaan siksa namanya barzah sebelum datangnya kiamat. Ini dilihat oleh sahabat dalam perjalanan rohaninya. Jadi kadang-kadang memang alam ruh itu tidak dari Nabi seluruhnya. Jadi sahabat itu yang ditunjukkan supaya apa? Menguatkan. Kalau Nabi terus yang mengatakan kan orang sudah percaya. Maka sahabat diperjalankan malaikat dia untuk melihat siksa kubur. Alam barzah itu, alam ruh bagaimana kondisinya. Dan setelah itu di waktu subuh Nabi tanya, siapa yang mimpi? Diceritakan sahabat itulah mimpinya. Begini ya Rasul, begini. Terus dan Rasul membenarkannya.
dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, itulah yang dialami orang-orang beriman yang fasik di alam barza, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diajab. Maka sering-seringlah kita mohon ampun, istighfar untuk melebur dosa, dan sering-seringlah kita membaca la ilaha illallah sebagai alat pelebur segala-galanya. La ilaha illallah.